Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Kali ini di kantor WWF Hong Kong sudah berkumpul teman-teman secara onsite. Beberapa teman-teman dari mahasiswa yang di WWF Hong Kong, Direktur Hima, kemudian beberapa teman-teman juga yang hadir yang di Hong Kong. Alhamdulillah, Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Tadi sempat hujan deras, udah khawatir nggak pada datang. Alhamdulillah, ternyata penuh juga. Hidangan makan malamnya masih ada nih. Yang belum datang silakan diusul. Baik, alhamdulillah. Kalau pada malam hari ini kita selalu istiqomahkan dan juga kita tetap kita online kan dengan untuk bisa didengarkan juga atau disimak oleh teman-teman yang menyimak di Facebook, di live streaming Facebook WWF Hong Kong, dan juga teman-teman yang join langsung melalui media Zoom tetap akan kita bersama dengan forum ini. Jadi forum hibrid antara yang onsite dan online. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam memperjuangkan agamanya. Dan semoga kita termasuk di dalamnya dan semoga kita dipandangkan oleh Allah mendapatkan sahabat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan Fillah rahmatullah dan juga para teman-teman yang menyimak di Facebook WWF Hong Kong. Malam hari ini kita akan tidak lagi berbicara mengenai bulan Syawal, hal-hal sekitar bulan Syawal. Kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk membicarakan satu hari besar yang kedua yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu Idul Adha, Idul Kurban. Nah, untuk itu maka malam hari ini kita akan awali dengan sebuah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ini hikmah dari kisah ini akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Kang Badus Salim, yang insyaallah sudah ada bersama kita. Dan mudah-mudahan dari hikmah ini kita akan bisa semakin menguatkan keimanan kita dan semakin menguatkan keyakinan kita mengenai perintah berkurban. Baik, sebelum kita memulai kajian malam hari ini, marilah kita bersama-sama buka dengan membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Ala diniyah wa inatan sholiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Kang Badus Salim untuk menyampaikan paparan. Betul, Ustaz. Terima kasih. Belum di mic-nya? Tadi apa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim.
al-hadi ala sirathil mustaqim, sirathil anbiya'i wal mursalin, sirathil awliya'i was salihin, sirathil ulama'il amilin. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala as'adi wa afdalil makhluqati fil alamin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ashabal fudhala wal kurama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Ustadz Fajar Sofari Nugraha selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustadz Arif Wahyudi yang masyhur dengan Ustadz Didi. Beliau sungguh banyak memberikan inspirasi bagi saya. Salah satu utusan yang diutus, kalau dulu para rasul dan seterusnya diutus melalui katai, tetapi wasilahnya katai dapat mensyiarkan lintisyari dakwatil Islamiyah. Ini keren. Masya Allah. Maka ini keren. Masya Allah. Oh, betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian, oh iya, kemudian Ustadz Abang Adi dari tahun 18 juga istiqomah selalu menjadi host. 1800 2018 ya. Iya, pada waktu itu oh iya masih tutupan ini jaket tebal, saya kira ini bos semua ya. Nggak apa-apa Ustadz, kita juga sama di sini. Menenangkan saya ketika awal-awal grogi di hadapan para pembesar-besar gede-gede semua. Saya paling kecil. Masya Allah. Dan seluruh yang hadir di sini tanpa terkecuali, karena saya juga belum banyak kenal. Ada Ustadz Ghazali belum, Mas Reno yang mana sambil saya perkenalan ya. Wah, Ustadz ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Mas Imam. Wah, Masya Allah, chef ya ini ya. Prof Fatwa hadir juga. Mas Khairul Umam, mahasiswa ya, Mas Hafidh, ya Hafidh Al-Quran. Alhamdulillah. Ini ada Khairul Umam, ada Hafidh. Yang mana yang? Hafidh, Masya Allah. Mas Abai, we have to obey ya. Masya Allah, orang yang sangat Mas Rafif ya, Mas Wahyudi belum hadir ya, Mas Harto bisa ya. Oh ya, Alhamdulillah semua saja. Ini yang offline yang sangat saya hormati, dan seluruh pemirsa. Pak Hartarto belum ya? Oh ya, Mas Hartarto. Iya, Alhamdulillah juga beliau pembesar, guru besar ya. Oh, pengurus. Dan sahabat Dompet Duafa Hong Kong yang online, yang hadir secara offline maupun online, semuanya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Allahumma. Pada kesempatan malam yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, marilah saya mengajak kepada diri pribadi saya khususnya dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk senantiasa mempersembahkan, baik itu persembahan puja maupun persembahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita yang tiada terhingga. Kita masih diberikan umur panjang. Tadi pagi kita baru mensolati PMI kita yang berpulang ke rahmatullah 47 tahun.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakitnya bisa. Yang pagi cancer. Ya, ada cancer. Dan kita sekalian masih diberikan umur panjang. Kontrak dengan majikan juga ada durasinya. Kontrak kita dengan Allah juga ada durasinya. Hanya durasinya kita tidak tahu pasti. Tidak tahu pasti. Iya. Tapi bisa jadi ini sudah perpanjangan kontrak. Barokahnya daripada silaturahim. Iya, mudah-mudahan sungguh-sungguh memang dipanjangkan umurnya. Tapi umur yang maslahah, manfaat, barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan rizki yang halal, thayyiban, mubarakah, keturunan yang solihin, solihat, istiqomah di dalam mengabdi beribadah kepada Allah, dan kembali kepada yang dengan bihusnil khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rahmat dan ta'zim Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurahkan pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang mengikuti jejak peri kehidupannya sehingga semenjak hari ini hingga akhir masa nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk segolongan umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di dunia hadal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya Badrul Salim. Ya, bagi yang belum kenal sambil memperkenalkan diri. Saya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Republik Ngapak. Kebumen, Cilacap, Banyumas, Banjarnegara. Iya. Berling Mas cakep itu gitunya. Iya, ada Banjarnegara, Ling Purbalingga, Mas Banyumas, Cak Cilacap, terus Kebumen ini jadi satu. Itu Berling Mas cakep ya. Jadi ngapak biasanya. Iya. Iya, saya mendapatkan amanah dari Cordova, Hong Kong untuk turut serta eh, mengikuti program yang ada di Dompet Duafa Hong Kong. Salah satunya adalah program dakwah. Dan saya gabung di Korps Dai Dompet Duafa 2014, batch 2, angkatan kedua. Tapi ditugaskan di batch 3 tahun 2015. Ya, dan alhamdulillah saya mungkin di antara yang paling sering mendapatkan amanah ke Hong Kong ya. Sudah ini yang kali kelima ya. Alhamdulillah wa inna lillah. Sehingga ini merupakan keberkahan yang luar biasa bagi saya bertemu dengan orang-orang pilihan. Mahasiswa juga pilihan. Misalnya sampai di sini tentu di antara mungkin beasiswa orang-orang terpilih. Ya, luar biasa sekali. Orang-orang yang pilihan semuanya di sini. Chefnya pun chef Banyuwangi ini, wah, sampai bisa diterima di Hong Kong kan, kalau bukan karena karunia Allah, ya tentunya tidak. Dan mari kita senang dan merasa bahagia, karena senang bahagia itu merupakan bagian dari cabang iman. Kalau merujuk kepada kitab Qami'ut Tughyan, kitab yang menerangkan tentang cabang iman, Imam An-Nawawi Al-Bantani ini menyantumkan di cabang iman, yaitu al-farhu fi ta'atillah. Senang, bahagia, gembira karena kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sehingga kemudian ada al-farhu. Bahasanya itu harus merasa senang. Karena itu merupakan bagian daripada cabang iman. Tapi min haitsu annahu fadlun minallah. Tetapi kita harus menyadari dan meyakini bahwasanya kemampuan kita melaksanakan ketaatan itu karena taufadlun, keutamaan dari Allah, dan taufik, pertolongan. Kalau tidak mendapatkan pertolongan, kita tidak dapat melaksanakan. Hidup, diberikan kesehatan, sehat, diberikan petunjuk hidayah, sudah. Tapi tidak ditolong
sehingga dapat melangkahkan kaki dari kediaman kita masing-masing menuju majelis yang insya Allah mulia ini, itu tidak dapat. Sehingga min a'dhami, di antara salah satu agung-agungnya nikmat, min a'dhamin ni'am, adalah at-taufiq, pertolongan fi ta'atillah. Kita diberikan pertolongan, kekuatan, kemampuan sehingga dapat melaksanakan. Ya. Nah, kita diperintahkan falyafrahu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu, agar supaya senang dan bahagia. Sehingga alhamdulillah saya merasa bahagia sekali pada malam hari ini karena dapat sholat bersama-sama. Kalaulah tidak ada panjenengan semua, saya sholat ya sama Ustaz tadi, hanya bertiga. Ya, keberkahannya mungkin 3 jamaahnya. Memakmurkan musola ya. Di sini ya. Dan sekarang Masya Allah. Begitu banyak tadi sehingga saya merasa gembira dan bahagia. Apalagi kemudian menjadikan majelis ini menjadi makin ada luapan barokah. Bahasa Imam An-Nawawi itu adalah faidul barokat. Ada luapan. Mengapa saya menyampaikan luapan? Satu, kalau hanya pertemuan biasa itu sudah barokah karena di situ ada silaturahim. Iya. Tapi ini tidak hanya silaturahim, tidak hanya pertemuan dalam rangka menghubungkan tali persaudaraan ataupun menguatkan tali pertemanan, persaudaraan dan seterusnya. Lebih dari itu, ada niat untuk sholat berjamaah. Dari silaturahim saja kalau kita kaji, makhuttu abdul khutwataini ahabbu ilallahi ta'ala minal khutwah ila sholatil mafruḍah wasilaturahim. Jadi langkah yang paling dicintai Allah disebutkan itu ada 2. Yang ahabbu paling ada yang superlatif degree-nya. Satu adalah langkah dalam rangka sholat fardu, yang kedua menjalin silaturahim. Nah dari sana ke sini tadi, ya ada silaturahimnya, ya kemudian sholat jamaahnya. Ya, ini belum sampai kajian. Amma ba'du nanti hanya menyebutkan tema sudah. Nanti. Masya Allah, sehingga ini saya sampaikan faidul barokat, ada luapan barokah. Itu baru perjalanannya saja, belum. Apalagi ketika masuk, ya, majelis ini menjadi barokah. Kenapa? Inna dhaifa idza dakhala baital mu'min dakhala ma'ahu alfu barokatin wal alfu rahmah. Sesungguhnya tamu ketika memasuki rumah orang yang beriman, bersamaan masuknya tamu turunlah 1000 barokah, turunlah 1000 rahmat. Maka betapa beruntungnya rumah-rumah yang dimasuki oleh tamu-tamu, apalagi tamu-tamu orang yang luar biasa, min ahlil ilmi wal khair, dari kalangan orang-orang yang berilmu dan dengan berbagai keilmuan masing-masing. Ya, Masya Allah. Kemudian apalagi kajian. Ya ini stimulus dulu dong bagi mahasiswa baru ini. Kalau kaitannya matematika saya nggak menyambung ya. Ini memang ahlimu bidang itu, ilmu Quran luar biasa. Ini ahli apa? Iya, tapi mungkin ya saya akan menyampaikan mungkin ada sedikit pengetahuan yang saya tahu yang mungkin ada belum tahu. Kalau kaitannya dengan pengetahuan, saya yakin Anda mempunyai banyak pengetahuan yang saya tidak tahu. Hanya itu, mungkin yang sedikit mungkin yang sebagian belum tahu yang akan saya sampaikan. Kalau beliau orang alim, orang alim, maka mengapa di majelis-majelis itu tetap menghadirkan orang-orang ahli ilmu, walaupun ini pengajian umum, tapi kiai-kiai ahli ilmu, ulama kan bukan hanya di bidang itu kan. Ya, termasuk ulama juga profat Pak di bidangnya, ulama di bidangnya, ahli ilmu di bidangnya. Itu tetap dihadirkan walaupun mereka lebih tahu. Dengan sang pembicara kadang lebih tahu. Tapi tetap dihadirkan. Saya amati, saya menemukan satu keterangan bahwa tidak sekedar itu. Ya.
ada satu hal, mungkin dirunut dari hal yang sepele saja sebelum masuk kajiannya. Lah, kajian ini sudah sering dikaji, tapi ya untuk nanti hal yang rame, ya kita ada keterangan hadis begini, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Tangkiful Qaul itu menyebutkan, man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang bersalaman musafaha dengan orang alim, faka'annama, seolah-olah ia berjabat tangan dengan. Maka saya bagaimana bisa berjabat tangan dengan bisa didik. Karena kalau dirunut, ternyata oh ya, yang salaman pertama kali dengan Nabi siapa? Sahabat. Kemudian sahabat punya murid, tabingin dia bersalaman dengan sahabat. Sahabat bersalaman dengan Kanjeng Nabi. Tabingin terus gurunya sahabat. Lah kalau dirunut, Ustaz Didi pernah salaman dengan gurunya. Guru Qurannya pernah salaman dengan gurunya. Guru Tauhidnya pernah salaman terus dirunut. Itu ada asar di mana ia pernah bersentuhan dengan tangan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetap dihadirkan orang-orang yang alim, meskipun saya mau menyampaikan sebenarnya kepada khalayak ramai yang mungkin notabene, tapi tetap dihadirkan, dalam rangka untuk lebih memberkahi itu. Ya. Nah, sahabat PMI yang dirahmati Allah, sahabat Dompet Duafa Hong Kong dan seluruh yang hadir secara online maupun offline. Malam hari ini kita akan mengkaji tidak dalam mungkin. Kalau saya tidak dalam, nanti yang lebih dalam lagi adalah ada Ustaz Didi ya. Di antara salah satu garis-garis besar haluan dakwah kami di Dompet Duafa, tentunya ada satu adalah ada dakwah zisfaf ya. Nah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah di mana ada syariat kurban, sehingga nanti dengan harapan setelah kajian ini ada inspirasi untuk diantaranya salah satu berkurban. Di mana saja tempat ketika akan berkurban melalui Dompet Duafa Hong Kong, disilahkan. Poinnya diantaranya itu. Di tempat lain pun monggo ya. Kajian berkaitan dengan kisah ya tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam sudah sering dikaji, bahkan setiap tahun dikaji. Ya mungkin analogisnya adalah kita juga makan nasi tiap hari ya. Tapi ya sekali waktu ya nasi digoreng. Ada nasi goreng kadang-kala, ada nasi ya nasi uduk ya. Nasi lemak, kalau kat Malaysia nasi lemak lah. Saya teramat rindu dengan nasi lemak. Ketika saya jumpa dengan siapa waktu itu dekat Malaysia, Karos. iya, walaupun sebenarnya nasi juga ya, udah tahu lah. Gitu. Ini juga iya. Tapi saya menyakan mungkin ini masakannya ala iya. Iya, saya menggunakan pendekatan reversi klasik lah. Nanti yang versi Englishnya ya mungkin ini lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain. Amin. Babnya ada al-majlu tasi' wal arba'un. Iya. Majlis yang 49 fi bayani dzabhi Ibrahim ibnahu alaihissalam. Bab yang menerangkan tentang Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Bahasanya sadis banget lah. Menyembelih. Iya. Tapi ketika ditempatkan di situ biasa tuh ya. Menyembelih, penyembelihan tidak. Tapi bagi orang yang penyembelihan Nabi ya. Menyembelih. Nah, saya memulai dengan apa yang
tercatat di sini ya Syekh Utsman ya. Qila sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi salam, tradisi klasik agar supaya mendapatkan keberkahan teks aslinya kata Gus Bahan. Karena penyampaian sudah ya tetap insya Allah akan mendapatkan keberkahan karena kana lahu bikulli kalimatin hasanatun, setiap kalimat katanya ada kebaikannya, apalagi Imam Ad-Dailami menyatakan man takallama bil arabiyyah kutiba kalamu dzikran. Iya, walaupun sempat diprotes berarti berbicara dalam bahasa Arab bisa dianggap itu zikir. Berarti yang bahasanya bukan Arab itu diskriminasi ya. Itu karuannya sudah bahasanya Arab. Ya. Dikatakan bahwa sebab-sebab Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail ya pada zaman dulu, nanti kaitan kronologis historisnya lain kita tanyakan pada guru kita ya. Annahu qarraba al-fashatin wa thalathami'ati baqaratin wa mi'ata badnatin fi sabilillah. Nabi Ibrahim sungguh, kalau di dalam teks Arab ketika ada bahasa harfu inna itu sungguh Nabi Ibrahim pernah berkurban 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Saking banyaknya fata'ajjaban nasu wal malaikatu min dzalik. Maka manusia begitu takjub dengan begitu banyaknya kurbannya. Bukan hanya manusia, malaikat pun sampai heran. Maka dalam nanti ada keterangan lain, malaikat Jibril sempat menyampaikan kepada Tuhan ya bahwasanya ya Rabbi innalahu malan wa waladan wa imra'atan fa kaifa yakunu khalilan. Bahasa mudahnya mungkin Nabi Ibrahim itu karuan, dia punya harta banyak, ya dan punya anak, punya istri. Ya. Bagaimana ya menjadi kekasih ya dengan kesibukan ini ya. Wa ya Rabbi. Nah, kemudian Tuhan la tanzuru ila surati abdan, kau lihat kepada zahirnya saja, lihatlah kepada hatinya. Sehingga kemudian kalau tidak percaya silahkan diuji. Nah, nanti ada ujian. Saking banyaknya hewan kurbannya sehingga malaikat begitu takjub dan juga manusia yang lain. Faqala Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kullu ma taqarraba bihi laisa bi syai'in 'indi. Bahasa mudahnya, ini belum seberapa. Semua yang telah aku korbankan ini tidak berarti apa-apa bagiku dibanding dengan harta yang masih ada. Ada keterangan meskipun ya wallahu a'lam, Nabi Ibrahim itu mempunyai banyak hewan ternak. Saking banyaknya ada keterangan bahwa hewan penjaganya anjingnya Nabi Ibrahim ya. Saya mengatakan anjing di sini karena dalam satu kalimat tidak terlalu tapi kalau hanya satu kata itu bisa menjadikan kadang-kala iya. Walaupun bagi saya sekarang saya begitu gemes dan lucunya. Dan saya banyak mengambil pelajaran daripada anjing. Iya, mengapa kemudian dulu ya saya sangat kasihan ketika melewati kampung diburu, dihabisi sampai ini. Ya Allah, mungkin karena ketidaktahuan. Tapi berarti bukan. Hasan dan Husain juga pernah. Iya, maka dia karena Masya Allah. Bahkan hanya diberikan makan dan minum yang enak. Tapi ketundukannya kepada tuannya sampai mati nyawa dipertahankan. Memang loyalitasnya tanpa batas. The dog. Kita yang diberikan apa-apa kadang-kadang ya Allah belum mampu melaksanakan sebagian kecil daripada perintahnya. Masya Allah. Kadang-kadang saya malu dengan Ithna asyara alfa kalbin, anjing penjaganya yang itu disebutkan 12.000 lisoidi
wa hifdzil ghanam, untuk berburu dan menjaga kambing-kambingnya itu. Sehingga pengarang kitab ini tidak menyebutkan jumlahnya seluruhnya, hanya waqis 'alaiha adada arnami. Sekarang bayangkan, coba diperkirakan saja, kalau hewan penjaganya saja 12.000, berapa banyak? Dia tidak disebut wallahu alam di sini. Di pengarang kitab ini hanya terus waqis, ya. Coba, Oke. ya, ya coba. Iya, coba hitunglah. Kalau bahasa mudahnya hewan penjaganya itu, ya member, kalau berarti Nabi Ibrahim bisa dikatakan kalau mungkin di Amerika koboi ya. Ya walaupun tidak ini ada unsur-unsur Nabi yang Masya Allah. Nah, belum sehingga kemudian keluar kata-kata wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Pada waktu itu Nabi Ibrahim belum mempunyai anak. Sehingga versi kitab ini, demi Allah, seandainya aku mempunyai anak laki-laki, sungguh pasti akan aku sembelih di jalan Allah. Maksudnya dikorbankan. Ada lamu taukid, awalnya fi'lul madi, fi'lul mudhari, kata kerja simple present continuous, ya, atau simple present tense, yang diawali dengan lamu taukid, diakhiri nunu taukid, itu sungguh pasti, artinya satu. Ketika tadi orang-orang pada takjub, wah, Mbah Ibrahim kurbannya panjenengan, kata teman, banyak sekali kurbannya panjenengan. Belum seberapa dibanding kenikmatan Allah yang berikan Pak pada saya. Jangankan hanya kambing dan juga sapi maupun unta. Demi Allah, seandainya aku mempunyai anak, sungguh pasti aku korbankan kalau diperintahkan Allah. Nah, setelah itu ada keterangan falamma jaa ilal ardil muqaddasah. Ya, ringkas cerita di sini hanya setelah waktu berlalu, berarti ya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahasa basinya diksinya orang kalau itu, ya. Maka Nabi Ibrahim berpindah ke bumi Al-Muqaddasah, berarti Palestina. Ya, kan? Dan di sini tidak disebutkan sudah beristri atau belum, tapi kepindahannya kalau tidak salah sudah beristri Dewi Sarah, karena satu-satunya wanita tercantik di Irak yang beriman, satu-satunya wanita yang beriman dengan Nabi Ibrahim. Kalau tidak salah itu masih ada hubungan keluarga lah. Dan kemudian menikah, ya nanti diluruskan, berpindah di Baitul Maqdis. Wasa'ala rabbahu al-walad, di sana berdoa, ya Rabbi, habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah aku seorang anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Iya. Sehingga umur 86 tahun belum mempunyai anak, sehingga sepuh bahasanya, sampai tua. Yang kelak nanti kalau tidak salah baca saya, Dewi Sarah itu kemudian ketika saya menyebutnya Sarah dulu. Iya, Sarah. Nah, kemudian ketika di Mesir ada Raja Fir'aun, ya, Fir'aun sebutan untuk yang kemudian ia menawan Dewi Sarah karena begitu cantiknya. Raja ini ada wanita cantik, milik siapapun bagi ambil. Kalau punya suami, suaminya dibunuh. Konon ceritanya demikian. Sehingga Nabi Ibrahim ketika ditanya, siapakah wanita ini? Saudariku. Dianggap saudara. Kalau menyebut ini istriku, bisa jadi Nabi Ibrahim dibunuh. Nah, ini diambil. Nah, konon ceritanya, tetapi Dewi Sarah dalam keadaan suci, karena wallahu alam setiap raja akan mendekat menyentuh lumpuhlah dia. Ya Allah alam ini. Intinya dalam kondisi suci, sehingga saking cintanya raja kemudian menghadiahkan Sayyidah Hajar, seorang putri dari satu kerajaan mungkin di Ethiopia atau mana,
yang ditaklukkan. Nah ini diberikan hadiah kepada. Nah, sehingga ada yang mengatakan Nabi itu keturunan budak. Karena dirunut Nabi Ismail, nanti Nabi Hajar adalah budak. Ternyata putri raja, kan? Nah, putri raja. Ya. Nah, kemudian ya, karena ini halayak ramai, momentum 21 April ada hari Kartini, yang masuk lebih komprehensif tadi. Karena ini PMI kan banyak wanita. Ini adalah jiwa besar dari seorang Dewi Sarah. Kaitannya dengan korban, dia berkorban. Dengan korban, ya boleh Siti. Ya, dari Sayyidah itu Siti. Siti itu sebutan daripada Sayyidati. Jadi Siti. Kalau yang laki-laki, Sayyidi menjadi Sidi. Iya. Orang Jawa kadang-kadang menggunakan Dewi ataupun Siti. Misalkan Ibrahim, ada ya Ibrahim. Sebutan orang ada Abraham. Ada Ibrahim. Kalau di Jakarta ada Boim. Ada Baim, ada Boim juga ya pada Ibrahim. Iya. Dan saya tahu nih Siti, ya terus ada Dewi, ya berarti sebutan dia. Itulah pengorbanan Dewi Sarah luar biasa. Kemuliaan Dewi Sarah. Bahasanya, wahai suamiku tercinta, silahkan untuk menikahi Dewi Hajar. Mudah-mudahan Allah karuniakan anak. Itu kebesaran jiwa yang luar biasa. Dan itu keinginan yang luar biasa. Bisa saja, maka bagi yang belum mempunyai anak, bisa juga wasilahnya mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim Dewi Sarah. Bisa juga, ya. Ini real. Ini real. Ini kebesaran jiwa. Sehingga nanti Allah perkenankan doa diijabahkan, kadang-kadang kan tidak mesti langsung. Kurun waktu yang lama sampai nenek-nenek. Kemudian Allah kelak nanti ya mengutuskan, kalau kita dibuka kita kitabnya Ahmad Bahja itu di nabi-nabi Allah itu kan disebutkan panjang. Dan Allah mengutus 2 malaikat dalam bentuk manusia. Karena memang dalam kajian malaikat itu kan ibadul mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, dawi arwah yang mempunyai ruh. Tetapi ja'alallah, Allah menciptakannya bisa ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin. Yang bentuknya sangat lembut, latifun, dia juga hamba Allah, tetapi dia juga mempunyai ruh, tetapi diberikan kemampuan membentuk dengan bentuk yang berbeda-beda, yang macam-macam, tapi yang baik. Dan sehingga dalam buku itu menjelma sebagai 2 orang yang sangat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadikan Nabi Ibrahim cukup berkecil hati bahasa mudahnya. Karena apa? Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat menghormati tamu dan memuliakan. Sehingga ketika akan makan, dalam beberapa kisah itu mencari orang supaya makan bersama. Ini pas memang kulu jama'atan fa innal barakata ma'al jama'ah. Makanlah bersama-sama karena keberkahan itu karena kebersamaan. Dan ini Masya Allah luar biasa kita mengamalkan satu amalan Islam yang terbaik ketika ada seorang sahabat Rasul, ayul islami khairun. Wahai Rasul, apakah amalan Islam terbaik? Kemudian Rasul menyampaikan, aqra'us salam wa tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man arafta man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam, engkau berikan makanan kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Lah ini ada istilah sajen mungkin di kampung-kampung itu. Sajen ya, sajen di pinggir sawah. Ada tumpeng, ya mungkin ini amalan, sebenarnya amalan itu. Bersedekahlah kamu kepada orang yang kenal maupun tidak kenal. Pokoknya yang lewat sini kenal maupun nggak kenal, pokoknya halal. Saya makan kalau ada sudah. Itu Betul, saya ambil. mungkin itu. Nah, Nabi Ibrahim dalam cerita itu ya dramatis gitu. Kalau tidak salah ya menghidangkan, mungkin menyembelih sapi atau apa, karena banyak kurban. Tapi setelah domba, setelah dihidangkan,
ternyata sama sekali tidak sentuh. Ternyata setelah menyampaikan jangan berkecil hati, saya adalah utusan Allah, malaikat Jibril dan Mikail untuk memberikan dua kabar. Yang satu kabar yang mengembirakan, yang kedua yang mendebarkan. Kabar yang menggembirakan apa? Yakni kabar bahwasanya Nabi Ibrahim akan mempunyai seorang anak dari rahim Dewi Sarah. Dewi Sarah yang sudah sepuh. Bahasa orang kampung, apakah mungkin saya yang sudah sepuh bisa mengandung? Orang sepuh. Dewi Sarah kan dulu. Sarah. Ya, Dewi Hajar, ya nanti ini Hajar dulu. Walaupun nanti ada dua versi. Nanti. Ya, berarti ada dua. Ya, nanti dulu. Tadi dulu dong. Itu kita Habis itu selesai. kita ceritakan ini dulu hayalak rame. Iya. Nah, Dewi Hajar ya. Nah, kemudian tadi kembali Jadi ketawa, saya ikut ketawa tuh. ini cerita Sayyidah, oke, ya Sayyidah Sarah sejenak kita tinggalkan karena sudah diberikan kabar gembira bahwa kelak nanti akan mengandung dan menurunkan keturunan. Nah, saya cerita lagi ini yang lain nanti versinya. Nah, Dewi Hajar ringkas cerita Sayyidah Hajar ya kan. Karena di Jawa itu kan masyhurnya Dewi. Dewi ya, betul. Iya kalau Dewi ya. Dewi, iya. Siti atau Dewi. Kalau Siti karena ketidaktahuan kadang kampungan banget namanya Siti. Padahal belum tahu Sayyidati setelah diterangkan tadinya namanya siapa? Siti Soimah. Sitinya pelan banget. Di sini gede. Iya. Lalu Siti gede banget, Siti Bank. Oh, iya. Iya. Ada namanya Paimin, Pak. Nama waktu saya ngasih saya dosen, saya mengabsen Paimin. Saya Pak. Malu-malu, namakannya sama Paimin. Saya langsung masuk. Jangan Paimin, luar biasa sekali nama Anda. Fahima yafhamu fahman fahuwa fahimun. Paimin adalah isim fa'il dari faham. Orang yang faham terhadap agama. Fahimin berarti golongan orang-orang yang sangat paham agama. Bergembiralah. Jadi langsung hadir. Coba dah tengahnya jadi Pak Iman itu. Pak Max. Masya Allah. Lah Sayyidah Hajar itu menurunkan keturunan yang bernama Nabi Ismail. Tapi kemudian Sayyidah Hajar itu ditempatkan di satu lembah yang disebut Bakkah, ya, Bakkah ya, di Bakkah, ya, Mubarakah di situ, di tanah di mana tandus, tidak ada tanaman. Ketika saya menyampaikan ini dianggap berarti Nabi Ibrahim suami yang tidak bertanggung jawab. Ketika saya sampaikan ya karena setelah itu Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail tinggal oleh Nabi Ibrahim kembali ke Palestina yang jarak tempuhnya kurang lebih 500 km Mekah ke Palestina. Dengan menggunakan kendaraan tercanggih ya sekitar aman 1 bulan. PP berarti 2 bulan. Itu ditinggal kembali ke Dewi Sarah. Maka saya sampaikan, inilah sosok bukan lagi Kartini. Sekarang kita peringati bukan hanya Kartini. Berkahnya Sayyidah Hajar, sosok wanita yang sangat-sangat mulia. Beliau bersedia ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika apakah ini perintah Allah? Ya. Kemudian setelah mengetahui ini perintah Allah, yakin, dia taat, tabah, sabar, ditinggalkan dengan membawa seorang anak yang harus dia berikan kasih sayang. Sementara tanahnya tandus, tidak ada pepohonan, buah-buahan dan seterusnya. Tapi tawakal Allah. Sebagai wanita yang luar biasa tangguh, dia cari bahan makanan. Ketika sudah habis, dia berlari-lari dari sofa ke Marwah.
tidak dapati kembali lagi. Belum mendapati kembali lagi sampai berkali-kali. Ini merupakan satu pelajaran bagaimana kita berusaha selama tawakal ala Allah. Kadang-kala ya, kan, hewan yang di kerangkeng saja ke sana, ke bolak, balik, dia sudah tahu. Tapi suatu ketika ya dilepas juga. Nah, akhirnya kemudian bidur bijanahi Ismail, kalau dalam keterangan lain dengan sebab malaikat Jibril memukulkan sayapnya kemudian keluarlah air. Sehingga zami ya mubarak. Kumpulah wahai air yang penuh berkah, maka disebut Zam-Zam lah. Nah, ini jasa besar siapa? Sosok wanita yang sangat mulia, Dewi Hajar. Ia bekerja, ia mengasuh, mendidik anaknya, sama sebagaimana halnya PMI Hong Kong yang meninggalkan Indonesia, kemudian bekerja dalam rangka memberikan nafkah untuk dirinya dan juga keluarganya, anak-anak dan seterusnya. Luar biasa sekali. Maka spirit Dewi Hajar yang PMI sekarang ada di Hong Kong ini. Maka saya bombong mereka. Bombong itu membesarkan hati. Anda adalah luar biasa. Mengikuti jejak Dewi Sayyidah Hajar. Di sini bekerja dan seterusnya. Berbahagialah Anda. Ya, karena ternyata rizkinya berasal dari tanganmu. Ya. Hadirin hadirat sahabat dompet duafa Hong Kong yang dirahmati Allah. Nah, kembali kepada ini. Nah, setelah berlangsung lama, ya, nah Allah kemudian diijabahkan. Lah yang diijabahkan ini, nanti ya, dua-duanya ini dari Dewi Hajar kemudian melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, dari Dewi Sarah menurunkan Nabi Ishak alaihissalam. Ringkas ceritanya di sini hanya disampaikan falamma balagho ma'usa'ya. Nah, ketika anak itu sudah mencapai as-sa'ya itu ya kemampuan untuk bisa bekerja sama, diajak bekerja. Nah, adapun secara umur disebutkan di sini qila disebutkan adalah apa? Ibnu sab'i sinin, 7 tahun. Waqila ibnu thalatha asyarata, 13 tahun. Mencapai itu, Nabi Ibrahim diingatkan. Diingatkan, walamma kanat lailatut tarwiyah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim tidur, ru'a fil manam, melihat di dalam mimpi. Tapi penglihatan seorang Nabi dalam mimpi, ia adalah melihat. Ada orang yang mengatakan, ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, tunaikan nazar. Sehingga pada pagi harinya Nabi Ibrahim berpikir-pikir dengan mimpi itu. Ya tarawwah. Itu ya berpikir-pikir atau merenung tentang mimpinya itu. Ahuwa minallahi ta'ala aminasyaiton. Mimpi itu dari Allah atau dari setan? Kok menyembelih anak? Pada tanggal 9 bermimpi kembali dengan mimpi yang sama. Wa Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih putramu. Nah, maka disebut Arafah. Tanggal 9 itu disebut hari Arafah. Hari di mana Nabi Ibrahim mengerti bahwa mimpi ini benar dari Allah. Kemudian tanggal 10 bermimpi kembali, baru dilaksanakan pada tanggal 10. Nah, ini diantara sekelumit kisah daripada penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Nabi Ismail. Ya, ini Nabi yang disembelih Nabi Ishak atau Nabi Ismail ini? Ada 2 versi. Sahabat saja, para sahabat bukan sahabat, para sahabat itu berbeda. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abu Hurairah. Ini madhab yang Nabi Ismail yang disembelih. Kalau tabi'in ada Hasan, Syekh Hasan Basri, ada Sa'id bin, ada lagi Sa'id bin Zaid. Ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ar-Razi,
Ibnu Katsir ini yang apa namanya berpendapat lebih yang Nabi Ismail. Karena Nabi pernah menyampaikan anak Ibnu Dzabihaini, aku adalah putra dari dua orang yang disembelih. Satu adalah ayahandanya Sayyid Abdullah, di mana dulu Sayyid Abdul Muthalib pernah bernazar, apabila aku mempunyai anak, ya akan aku sembelih. Nah, ketika sudah punya anak laki-laki banyak diundi. Yang keluar selalu Abdullah. Tapi kemudian tidak ada yang rela seluruh orang. Sehingga kemudian ditebus dengan 100 ekor unta apa ya. Sehingga selamat menjadi. Nah, yang kedua adalah Nabi Ismail karena Nabi Muhammad SAW salah nasab sampai Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail. Dan itu. Tapi sahabat Umar bin Khattab termasuk sahabat yang baru Ka'ab al-Akhbar yang memang ahli Taurat dari Yahudi dari Yaman itu ya. Yang diajarkan oleh ayahnya, "Allamani abi at-Taurata illa sifran wahidan. Falamma fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun." Itu panjang itu ya dalam bacaan ini. Ada satu yang disembunyikan satu lembar dalam kitab Taurat yang tidak diajarkan. Lah saking alim terhadap itu kalau ini maklum mazhab di sana karena mereka dari ya, ya. Itu termasuk yang berpendapat bahwa Nabi Ishak yang disembelih. Ya, kalau termasuk Malik bin Anas, Ikrimah Muqatil kalau tidak salah dari kalangan tabi'in. Itu ya wallahu a'lam, ya setidaknya Urutannya gimana? kenapa? Urutannya kan Nabi Isa Ya, ya bagi mereka yang berpendapat itu di sana. Iya, yang disembelih. Iya. Nah, saya cenderung yang ini ya, sehingga menggunakan pendapat yang ini ya karena itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Karena berada di Mina penyembelihannya, sehingga ya, saya mengikuti yang ini kalau saya walaupun saya wallahu a'lam lah yang wallahu a'lam tapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebagai mukaddimah ya ini mungkin kajian nanti kaitannya dan fikihnya nanti menjelang dekat lah. Sekarang ya bagaimana pengorbanan seorang ayah Nabi Ibrahim ketika kalau dibuka memang dramatisir banget kalau dikaji lebih jauh. Wah, sangat sangat dramatis. Karena nanti ada iblis. Yang iblis itu walam yakun iblis ya alai la'nah min yaumi khalaqallahu asyghala wala aktsaru taraddudan. Selama iblis diciptakan sampai sekarang tidak pernah merasa gusar, merasa sibuk kecuali saat itu. Saat di mana Nabi Ibrahim akan melaksanakan menyembelih putranya itu. Kalau dirunut sekarang memang iya. Kalau seandainya bisa menggagalkan, tidak ada syariat kurban tadi. Sementara ya nggak mungkin ya ini pemikiran ini ya. Karena apa? Barokahnya penyembelihan itu menjadikan ada syariat kurban di mana orang akan peduli ya terhadap orang-orang karena Islam itu sangat peduli dengan kemanusiaan. Kalau Idul Fitri ada syariat zakatul fitri yang dengan makanan pokok setempat, bagaimana Islam itu begitu peduli dengan hal yang berkaitan dengan hidup yaitu makanan. Idul Adha berkaitan dengan lauk pauknya. Ada yang komplit tuh. Islam itu. Iya, iya. Ya, daging lauk pauknya kan, lauk pauknya. Iya. Masya Allah. Ya mungkin sebagai pembuka ini karena sudah. Hikmahnya satu. Jadi ada syariat kurban. Ya, kita kaji bahas satu itu. Ya, kita diajarkan Nabi Ibrahim jangan belum seberapa ini dibanding dengan nikmat ini. Bagi orang yang sudah mampu belum seberapa kalau harus mengeluarkan membeli seekor kambing ya. Dibanding dengan harta benda yang lain. Di samping itu kita jangan merasa memiliki. Karena Nabi Ibrahim mengatakan semua ini milik Allah, hanya sekarang masih di tanganku. Kata-kata yang di sini. Ini milik Allah, hanya sekarang masih di tanganku.
Itu di antara hikmah yang kita petik. Begitu pula kayak hikmah yang berikutnya, Pak. Keikhlasan seorang anak nih yang tidak sampai ditulis dalam Al-Quran itu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan penyembelihan, masih tetap ada komunikasi antara anak dengan ayah. Qala ya bunayya ini arafil manam inni adzbahuka. Dalam bahasa mudahnya nih ya. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Seanak kali per 13 tahun tetap masih diberikan diskusi lah. Kemudian if'al. Qala ya abah if'al matuk malu. Ada sebutan abah ya, sebutan mesra bagi ayah. Ya abah. If'al matuk mal. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dan ini kembali kita lagi iblis. Bagaimana mengganggu? Tidak pernah gusar segusar-gusarnya selain ini. Maka kemudian menggoda Nabi Ibrahim. Lihatlah wahai Ibrahim, anakmu. Dalam bahasa mudanya, begitu lucunya. Begitu tampaknya, sedang lucu-lucunya. Apakah tidak engkau lihat anakmu itu yang sedang bermain? Wah, digoda dari sisi emosionalnya. Oh tidak, ya Allah. Nabi Ibrahim selamat istrinya Dewi Hajar. Ya. Kemudian iblis juga menyerupai, ya, menyerupai orang di sini, ya menyerupai itu. Ya. Kemudian menyampaikan kepada istrinya, lihatlah engkau wahai Hajar, tidaklah engkau melihat suaminya membawa golok, membawa tali untuk apa? Itu untuk membunuh. Tapi tetap, bagaimana mungkin seorang nabi membunuh? Katanya itu perintah Tuhan. Oh, kalau itu perintah Allah, wah, ridho pula ketiga-tiganya ini. Sehingga kemudian terakhir kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ketika menggoda Nabi Ismail, innaka tafrah wa tal'ab ma'abika. Hai anak kecil, sekarang engkau senang ya, engkau bermain dengan ayahmu. Tapi engkau lihat, ada tali, ada pisau. Ayahmu akan menyembelihmu. La takdzib alayya, lam yadhbahuni abi. Jangan engkau bohong padaku wahai bapak. Mana mungkin seorang ayah akan membunuh, akan menyembelih anak. Iya. Tapi lihat. Nah, ketika ditanya untuk apa dia menyembelihku, katanya itu perintah Tuhan. Mana ada Tuhan memerintahkan untuk menyembelih anak? Sami'na wa ta'na. Kalau itu perintah Tuhan, sami'na wa ta'na. Saya akan mendengarkan dan saya akan taat. Nah, ketika iblis akan berkata-kata lagi, ya, ayal kalaman akhor, akhoda Ismail hajar, Nabi Ismail mengambil batu, kemudian dilemparkannya sehingga mengenai dibandem bahasa Jawanya. Maka itu menjadi nanti ada syariat haji menjadi ada jumroh. Ya, maksudnya ada Allah alam. Nah, ya bahasa mudanya bandem. Ya, jumroh membalang. Ya, membalang. Nah, itu maksudnya ada keterangan seperti itu. Allah alam yang hakikatnya seperti apa, ada keterangan demikian. Ya mungkin itu Abang Adi, ada di antara hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Tentunya kurban itu ya taqarrub ilallah. Karena nanti dalam kajian syariat kurban itu di antara salah satu indikatornya karena taqarruban. Ya nanti dalam bab fikihnya lah. Ya mungkin sekilas itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mohon dilengkapi oleh guru kita, Ustaz Arif Wahyudi, yang sangat arif dan bijaksana. Arif itu maknanya orang yang berpengetahuan luas. Arif, ma'arif. Ya. Wahyunya berikan wahyu oleh Allah. Diberikan ilmu, ada yang ilmu dipelajari, ada yang laduni. Lambene kudu moni. Iya laduni ya. Orang Jawa ketawa. Iya. Ya iya. Belajar Al-Quran kan kudu moni. Baru kemudian bisa dihafalkan, dibaca, diterusnya laduni. Tapi ada yang wahyu. Memang ada pengetahuan yang memang didapatkan melalui konvensional, belajar dan seterusnya. Tapi memang ada kalanya pengetahuan yang diberikan. Kalau dulu wahyu, ya kalau sekarang berikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha benar.
Banyak kekurangan, salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, baik demikian tadi teman-teman sekalian, Iwan Filas Allah dan juga para teman-teman yang menyimak di Facebook Dompet Duafa Hongkong. Memang kisah Nabi Ibrahim ini dan Nabi Ismail ini sudah sering kita dengarkan. Tapi, kita remind lagi karena untuk memberikan tambahan semangat buat kita bagaimana hikmah dari peristiwa ini ya. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa tadi sudah disampaikan ya, mulai dari ketakwaan atau ketawakalan dari seorang anak, dari bagaimana komunikasi anak ke orang tua dengan anak, bagaimana ketabahan seorang wanita yang melebihi Dewi Kartini, Dewi Kartini, Dewi Kartini, ya. Jadi kalau ibu kita Kartini masih belum seberapa, ini Dewi Hajar luar biasa, gitu kan? Luar biasa. Dan baik, Masya Allah. Tapi yang jelas bahwa kalau nah, hal ini sudah kita dengarkan tadi beberapa maknya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan buat kita dan juga semakin menguatkan bagaimana kita bisa selalu senantiasa bertawakal kepada Allah mengenai tentang perintah-perintahnya. Ketika kita yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah, kita harus sepenuhnya yakin dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk teman-teman yang menyimak di live Facebook Dompet Duafa Hongkong, kami cukupkan sekian pembahasan pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali pekan depan untuk melanjutkan kisah ini dengan berhikmah yang lain dari kelanjutan prosesnya. Dan untuk teman-teman kami cukupkan sampai di sini. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita